Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2796 Tu Zizun 3. Ledakan. Suara dahi yang membentur kepala sangat tumpul, dan hati orang-orang bergetar saat mendengarnya. Semua yang abadi terharu, betapa tragis perang itu, begitu tragis bahkan Ekaristi pun hanya bisa menggunakan kepala sebagai senjata, dan hanya bisa menggunakan kepala untuk memukul orang. Situasi seperti inilah yang terpaksa mereka alami. Harus dikatakan bahwa tabrakannya benar-benar mendominasi. Kaisar Iblis Scarlet Ye tercengang, dan melangkah mundur, seolah kepalanya dipukul oleh Ye Chen. Operasi apa ini? Melangkah mundur, Kaisar tidak berdiri diam, dan tubuhnya terhuyung-huyung beberapa saat sebelum dia bisa tenang. Ye Chen menendang Kaisar dengan roh bajingannya sendiri. Aku tidak percaya. Scarlet Knight Devil Emperor meraung, ingin berdiri lagi. Sayangnya, Ye Chen tidak memberinya kesempatan, jadi dia memukulnya kembali. Saya tidak tahu berapa kali, Kaisar ke-10 dari Great Chu sekali lagi menunggangi tubuh Kaisar Iblis Surgawi, memegang kerah Kaisar dengan tangan kirinya, dan mengepalkan tangan kanannya, melambaikan tinjunya yang berdarah. Jangan percaya, jangan percaya. Ya dewa, tubuh suci kuno dapat dikenali sekarang. Ketika kamu datang ke surga, kamu tidak ingin kembali. Ye Chen meninju dan melihat darah, kepala Kaisar retak, dan darah serta tulang tubuh Kaisar beterbangan setiap kali pukulan mendarat. Pasti ada lolongan, entah itu amarah atau kesedihan. Ah! Kaisar Iblis Malam Merah berteriak, matanya merah, dan dia menunjukkan berbagai ekspresi, ganas, tirani, marah, takut, tidak mau. Setiap kali dia ingin bangun, dia dipukul oleh Ye Chen menelepon kembali. Dia dikalahkan, kekalahan telak, dan yang hilang sebenarnya adalah tubuh suci kecil dari 9 langit. Keadaan pikiran Kaisar benar-benar runtuh pada saat ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara seperti ini telah menjadi satu-satunya suara di Dao Tai Sang Tian. Dan bahkan seluruh dunia atas dan bawah setiap kali berbunyi, hati dunia akan berbunyi klik. Betapa mendominasi tubuh suci kuno, menunggang Kaisar, blaster tertinggi, itu akan menjadi pemandangan abadi, sedikit demi sedikit, itu akan terukir di jiwa mereka, dan itu akan diingat selamanya. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh itu dimusnahkan. Dao terlalu tinggi di langit, dan Kaisar Alam Iblis hari itu tidak lagi terlihat, dan lonceng Dewa Kaisar tidak lagi terlihat, hanya ada kuali yang hampir hancur dan sosok berdarah yang tersisa. Itu kuali kekacauan, itu Ye Chen. Dalam pertempuran antara organ kelahiran dan organ kelahiran, Chaos Cauldron menang. Dalam pertempuran antara Ekaristi dan Kaisar Agung, Ekaristi menang. Tak satu pun dari mereka mempermalukan langit. Sejauh ini, malapetaka invasi Iblis Surgawi ke surga telah berakhir. Setan surgawi harus malu. Satu kaisar dihapuskan, kaisar lain dihancurkan, dan tentara setan surgawi memusnahkan seluruh pasukan. Tidak ada cara bagi mereka untuk datang ke tempat yang salah dan mereka ditakdirkan untuk mati di sini. Tubuh suci mendominasi. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh lolongan. Setelah itu, teriakan mengguncang langit, dari Zundi di puncak hingga Lingsu Junior, semua orang berteriak, bahkan dewa tua di surga mau tidak mau mengangkat suara mereka. Mitos tubuh suci telah menambahkan sentuhan yang kuat. Jenderal pertama tersenyum, ekspresinya sedikit kabur, seolah dia bukan Ye Chen, tapi Kaisar Xianwu. Kencing. Asura Tianzun menghela nafas, dan juga terkejut. Dia pasti tidak bisa melakukan apa yang Ye Chen lakukan. Hal yang sama yang tidak bisa dilakukan adalah tubuh yang kacau balau, dan ada sedikit rasa mencela diri sendiri di senyumannya. Tuhan telah menang. Mata orang-orang yang bereinkarnasi lembab lagi. Di masa lalu, ketika Iblis Surgawi menyerbu Dacu, mereka semua mati terlalu dini dalam serangan terakhir mereka. Mereka tidak menyaksikan Ye Chen Tudi dengan mata kepala sendiri. Hari ini harus menebusnya. Malam yang gelap itu, Holy Lord dari pengadilan surgawinya mungkin juga berjuang sekuat hari ini, membawa hutang darah dari 90 juta jiwa heroik, dan memenggal kepala seorang kaisar di langit. Saluran tubuh suci benar-benar bertentangan dengan langit. Taisang Laojun dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan kata-katanya semuanya bergumam. Hongjun, pandanganmu masih lebih tinggi. Kaisar Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan dengan tangan di tangannya, dia mundur ke dinding batu. Omong kosong.
Daozu menghela nafas panjang, mengatakan bahwa dia tidak gugup, itu bohong. Untungnya, Ye Chen memenangkan pertarungan hidup dan mati ini dan membantai kaisar di langit. Kalau tidak, jika Di Huang dan Hongyan kembali, akan aneh jika mereka tidak menyelesaikan akun dengannya. Keturunan Huang Gusein fisik kami akhirnya menghasilkan bakat, tetapi Anda menendang pintu neraka. Di atas Chang Miao, Ye Chen merangkak naik, seluruh tubuhnya berlumuran darah, matanya sangat redup, dia sangat lelah tidak seperti sebelumnya, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia kehilangan kekuatan untuk berdiri. Namun, rekornya sangat tinggi, bahkan lebih dari kapanpun dia membantai kaisar. Karena kali ini, tanpa menggunakan kekuatan eksternal, dia membantai kaisar alam iblis surgawi dengan basis kultivasi Jiu Chongtian. Prestasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan juga menyegarkan mitos garis keturunan tubuh suci. Bos, aku tidak mempermalukanmu. Gemetar Chaos Cauldron cukup ringan, dan kata-katanya lemah. Tubuh kuali yang besar dan berat di masa lalu penuh dengan retakan, hampir hancur, dan mungkin meledak di setiap saat. Namun, prestasinya juga melawan langit seperti Ye Chen. Tuannya membantai kaisar, dan itu menghancurkan senjata kaisar. Apa yang diciptakan Ye Chen adalah mitos, dan apa yang dia tinggalkan untuk dunia juga merupakan legenda. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Chen tersenyum lelah, tetapi akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan jatuh ke langit. Sesaat sebelum dia memejamkan mata, dia sepertinya telah menyentuh penghalang puncak Zundi, selama dia memecahkannya, dia akan menjadi puncak Zundi, master setengah langkah. Berperang melawan kaisar adalah malapetaka hidup dan mati, dan itu juga malapetaka nasib baik, keadaan pikiran berubah, dan jalannya adalah nirwana. Tanpa malapetaka ini, dewa tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk menyentuh penghalang puncak Kaisar Zun, itu mungkin jangka waktu yang lama, dan dia mungkin berhenti di tingkat ke-9 dalam hidupnya. Kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya, dan kebenaran sejak zaman kuno dijelaskan dengan sempurna di dalam dirinya lagi. Bersenandung. Orang yang jatuh bersamanya, dan Chaos Cauldron, juga bertahan sampai ekstrim. Satu orang dan satu kuali, meskipun mereka semua memusnahkan cahaya ilahi yang asli, tetapi di mata dunia, kecemerlangan mereka adalah cahaya ilahi, lebih menyilaukan daripada matahari yang terik, layak membuat semua orang kagum. Daozu menjentikkan tangannya, mengambil Ye Chen, dan juga mengambil Chaos Cauldron, berbalik dan menghilang. Drama sudah berakhir. Melihat leluhur Tao yang pergi, makhluk surga yang abadi masih berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, saya melihat semua yang abadi mundur perlahan, semuanya kehilangan akal. Dengan kata lain, mereka masih belum selesai, peristiwa besar zaman, selalu ada waktu bagi orang untuk bereaksi, tampaknya sejak Ye Chen datang ke surga, gerakannya menjadi semakin besar setiap saat, dari membunuh tentara kecil dan jenderal untuk membantai kaisar, rekor seperti itu sudah cukup untuk mengalahkannya ditandai sebagai mitos yang hidup. Langit sunyi, semua orang kembali ke rumah masing-masing, menunggu Ye Chen kembali, merasa bahagia. Dunia bawah juga sunyi, dan kaisar dunia bawah sedang duduk di puncak gunung Jieming, minum anggur kecil dengan guci, sepanjang jalan ke jalan Huangquan, dari awal hingga akhir, tidak ada ombak besar. Dibandingkan dengan dua dunia surga dan neraka, api perang di dunia manusia masih menyala, tidak ada jeda, dan tidak ada kelelahan, tetapi dimanapun ada orang pasti ada pertempuran berdarah. Juga berkelahi, ada juga Taiko Hong Huang, dan Kaisar Huang dan yang lainnya. Tepatnya, trio surga. Semuanya dalam pelarian. Saya tidak takut diasingkan, tetapi saya takut dipukuli oleh kelompok. Ketika saya datang ke tempat hantu ini, saya paling dikejar waktu. Aku ingin kembali ke surga. Hong Yan berkata dengan lelah, menyeret tubuhnya yang berdarah, cukup sulit untuk melarikan diri, ada orang yang mengejar dan mencegatnya kemanapun dia pergi, tidak takut pada Jenderal Iblis Surgawi, tetapi takut pada Kaisar membentuk kelompok, itu akan menjadi pertarungan geng. Di Huang tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang kepercayaan itu ingin kembali, jadi mengapa dia tidak? Jika dia tahu bahwa akan ada sekelompok kaisar iblis surgawi yang berkeliaran dalam perjalanan menuju prasejarah kuno, orang bodoh akan datang ke sini mencari kegembiraan. Saat mereka mengatakan itu, keduanya memalingkan mata mereka ke samping, dan melihat seseorang yang berdiri di antara mereka. Dia tidak memiliki kepala dan tidak berbicara. Dia seperti orang mati berjalan, membawa tomahawk. Pada waktu tertentu, ketika dia mulai berkelahi, dia jauh lebih ganas dari mereka berdua. Kalau bicara cara menuju ke prasejarah kuno, mungkin hanya dia yang tahu, karena dia benar-benar pernah masuk. Namun, kewarasan pria ini bingung, dan dia bingung kemanapun dia pergi,
dia tidak menjawab apa yang dia tanyakan, dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Setelah memejamkan mata, mereka bertiga mempercepat langkah mereka, karena kaisar dari wilayah iblis surgawi mengejarnya lagi, bukan hanya satu, tapi kelompok besar. Ini seperti plester kulit anjing, Anda tidak dapat menghilangkannya tidak peduli bagaimana Anda mengocoknya. Aku tidak tahu, bisakah aku bertahan sampai kamu datang? Gumam Hongyan, dengan sentuhan kelembutan feminin. Kamu di mulutnya mengacu pada Kaisar ke-10 Chu. Ketika aku melihatnya di masa lalu, aku merasa gatal tangan setelah dipisahkan, aku semakin merindukannya. Cinta rahasia benar-benar hal yang aneh, yang tidak dapat diprediksi. Berbicara tentang Ye Chen, dia telah dimasukkan ke dalam kolam abadi Yuhua oleh leluhur Tao, tempat suci untuk penyembuhan. Daozu juga cukup berdedikasi, dan dia menghapus niat membunuh Kaisar di tubuhnya. Tidak ada niat membunuh di jalan Kaisar, selokan darah di seluruh tubuh Ye Chen menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, kekuatan pemulihan tubuh suci sombong, dan air di kolam peri juga mengandung banyak. Intinya semua itu obat penyembuh, pemulihan hanya masalah waktu. Di sini, Daozu telah mengeluarkan Master Naga yang bereinkarnasi. Sama seperti Ye Chen, reinkarnasi Raja Naga dalam keadaan koma, dan disegel oleh Ye Chen. Dia tidak lagi memiliki darah iblis, dan dia telah mencair dengan bersih. Adapun ingatannya, itu menjadi kosong. Dia membosankan. Orang, jenis yang tidak tahu apa-apa. Dia awalnya adalah seorang kaisar, tetapi dia dijatuhkan dari tahta, dia tidak ada hubungannya dengan kaisar lagi, dia hanyalah seorang kaisar semu di puncak, sangat dekat dengan kaisar, ada juga banyak orang di dunia dengan tingkat kultivasi seperti itu. Daozu mengelus janggutnya dan mengelilingi Dewa Naga yang bereinkarnasi, melihat ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Dia harus mempelajarinya dengan cermat. Bagaimana sisa jiwa kaisar menjadi kaisar? Kognisi terbalik. Setelah melihatnya lama sekali, dia tidak mengerti kenapa, dan dia tidak bisa menemukan petunjuk. Jangan melihatnya, itu pasti karena alam iblis surgawi. Kaisar Xuan tidak muncul, tetapi dia mentransmisikan suaranya dari jarak ribuan mil. Sampai jumpa di sana. Tebakannya juga tebakan para leluhur Tao. Jika di surga, seperti penguasa naga, seperti Zixuan, seperti raja rakyat, sama sekali tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Setidaknya sebelum persatuan ketiganya alam, dia tidak akan ditakdirkan untuk kaisar tertinggi, dan akan ada merek kaisar penindasan secara bawaan terukir di jiwa mereka. Setelah lama tidak mencari hasil, Daozu mengirimnya kembali. Kemudian, saya melihatnya menyapu kehampaan dengan telapak tangannya, menembus penghalang dalam kegelapan. Di ujung langit, ada lautan kekacauan. Ye Chen menepati janjinya dan membukanya. Adapun apakah Ye Chen dapat menerobos, itu tergantung pada keberuntungannya. Episode 2797. Apakah Anda percaya? Kamu belum melihat dua kaisar dari alam iblis surgawi. Satu digulingkan, dan yang lainnya dibantai. Tubuh suci kuno mendominasi langit dan menghancurkan makhluk tertinggi. Langit di bawah bulan cukup hidup. Melihat ke atas, di semua tempat di mana para biksu berkumpul, seperti kedai teh dan toko anggur, selalu ada obrolan, air liur yang memuntahkan, dan bintang-bintang beterbangan di seluruh langit, tetapi yang disebut pendengar adalah semua orang tua yang baru saja meninggalkan dunia. Bea cukai belum lama ini. Secara tidak sengaja, saya melewatkan pertunjukan besar Kaisar Tu Agung, dan gagal menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya hanya bisa menonton memori Spar, yang merupakan jenis yang dibeli dengan uang. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur, dan dunia membicarakannya, menceritakan mitos penciptaan Ekaristi. Di wilayah abadi Taisang, ada juga kerumunan sosok, yang semuanya menghela nafas. Tapi Ye Chen, yang merupakan protagonis, masih koma. Memantulkan cahaya bintang dan cahaya bulan, air di Xianqi berkilauan, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan kekuatan ilahi melonjak. Adapun Master Naga yang bereinkarnasi, dia masih tergantung di udara, berbaring dengan tenang, seperti patung yang diukir di batu. Daozu duduk santai, menyeduh teh dengan tenang, dan hanya melirik Ye Chen yang sedang tidur. Dia sangat mencintai tubuh suci kecil itu. Untuk melatihnya, dia hampir mengubur seluruh surga untuk membantunya. Menerobos sampai ke 8 surga. Dan menciptakan malapetaka yang memurnikan hati untuknya, membantunya pergi ke surga ke-9. Dan malapetaka hidup dan mati berikutnya dari Tudi membantunya menyentuh penghalang puncak Zundi. Ada cukup banyak hal, yang tampaknya tidak disengaja, tetapi pada kenyataannya, semuanya direncanakan olehnya. Sejak Ye Chen datang ke surga, telah ada takdir tertentu, hanya untuk membuat Ye Chen menjadi bidak ini. Dari K, menjadi yang asli.
Seorang prajurit sihir yang tak tertandingi, dia memperlakukan Ye Chen lebih baik daripada murid-muridnya. Ada satu kalpa terakhir, yang merupakan penyempurnaan dari pahala dan kebajikan. Daozu tersenyum seperti seorang kakek yang baik hati. Dan malapetaka terakhir di mulutnya mengacu pada lautan kekacauan, selama dia melewatinya, dia pasti akan maju ke puncak Kaisar Semu, yang merupakan kesuksesan setengah langkah. Dengan kekuatan tempurnya, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang-orang prasejarah. Dia akan menjadi yang pertama, dan kemudian Kaisar Surga yang baru akan lahir. Perintah ini adalah yang terbaik. Tubuh suci Dacheng melindungi jalan. Bahkan jika ada invasi iblis, Kaisar baru dapat selamat dari bencana dengan aman. Supreme. Kata-kata Kaisar Suan terdengar tiba-tiba, sangat halus, seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri, atau kepada leluhur Tao. Daozu tidak berkata apa-apa, hanya menyeruput teh dengan tenang. Apa yang Kaisar Suan katakan juga apa yang dia pikirkan. Namun, di era perubahan cara Kaisar ini, terlalu banyak hal yang tidak diketahui, Ye Chen akan menjadi yang pertama mencapai kesuksesan besar, tentu saja yang terbaik, Kaisar baru akan melewati bencana, dia dapat melindungi jalan. Ada harus lebih dari satu Kaisar di Heavenly Demon, dan tubuh suci kuno yang setengah jadi sulit untuk mendukung fasad langit, dan sebagian besar langit akan bertarung dengan sengit. Mungkin, Kaisar baru dan Ye Chen Dacheng akan menyusul bersama. Kaisar Suan meletakkan tangannya di tangannya, bukan tidak mungkin, maka itu tidak masuk akal, dan sangat memalukan bahwa mereka tidak dapat saling membela. Urutan paling sempurna adalah kesuksesan Ye Chen terlebih dahulu. Dengan angin sepoi-sepoi, Chaos Body melangkah ke hutan bambu ungu, dan memberi hormat dengan hormat. Ambil benda ini dengan baik dan bawa ke dunia manusia. Mungkin itu akan berguna, Daozu tersenyum, menyerahkan tas penyimpanan, dan mengirimkan tubuh suci kuno untuk beberapa keberuntungan. Murid-muridnya tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Tubuh yang kacau mengangkat tangannya untuk mengambilnya, Tuan, seorang yang sangat percaya, dapat menembus lautan yang kacau. Aku percaya padanya, dan aku juga percaya padamu. Daozu tersenyum. Berbicara tentang dia, tubuh yang kacau menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen dengan lebih banyak ketakutan di matanya. Studi tubuh 9 surga suci belum pernah terjadi sebelumnya di 3 alam, tetapi Ye Chen melakukannya. Untuk ini saja, dia tidak sebaik Ye Chen. Oleh karena itu, jalan untuk membuktikan Tao tidaklah menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah orang yang berada di jalan tersebut. Jika dia ingin menjadi kaisar dalam hidup ini, dia harus mengalahkan Ye Chen. Tubuh yang kacau itu pergi, bersiap memasuki lautan yang kacau, itu mungkin jalan menuju neraka. Di kolam peri, Ye Chen yang sedang tidur tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, hanya penglihatan yang sering terwujud. Baru pada hari keempat dan malam dia perlahan membuka matanya, dan matanya memancarkan cahaya ilahi, seolah-olah itu nyata, menembus alam semesta, dan matanya lebih dalam dari sebelumnya, dengan akumulasi dao yang tak berujung berkembang di dalamnya. Bos! Chaos Cauldron keluar entah dari mana, berdengung dan bergetar. Pada saat ini, tidak ada retakan di badan tripod, tetapi ada lebih banyak jejak Tao, dan kekuatan ilahi penuh dengan roh jahat Kaisar. Senjata ajaib Jiu Chongtian menghancurkan senjata Kaisar, dan rekornya belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen tersenyum, melangkah keluar dari kolam peri, mendarat di depan Tuan Long, dan menjentikkan tangannya dengan ringan. Segera, tubuh Tuan Long bergetar, dan matanya terbuka lebar. Seperti yang diharapkan Daozu, ekspresi Tuan Long cukup kusam, matanya kosong dan kusam, matanya memandang dunia dipenuhi dengan kebingungan yang tak ada habisnya, ingatannya kosong, seperti boneka. Ye Chen mengangkat tangannya, dan mengambil kilatan cahaya peri memori, yang menyatu di tengah alisnya. Dengan baik, Tuan Long mendengus teredam, dan memeluk kepalanya dengan keras. Kehidupan masa lalu dibuka, dan semua ingatan dari kehidupan sebelumnya kembali. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang memenuhi lautan rohnya, membuatnya menggeram kesakitan. Ye Chen hanya berdiri di sana, menunggu dengan tenang, setiap reinkarnasi harus melalui pengalaman ini. Dengan baik. Tuan Long tampak kesakitan, matanya sedikit menonjol, merah, dahinya memperlihatkan pembuluh darah biru, dia memeluk kepalanya dan meraung dengan suara rendah, tidak hanya ingatan dari kehidupan sebelumnya, tetapi juga ingatan yang rusak dari Kaisar Naga datang. Kembali sejak awal, rasa sakit yang dideritanya lebih buruk daripada reinkarnasi biasa jauh lebih kuat, dan latar belakang puncak Zundi, dalam beberapa saat seperti itu, tidak dapat mengatakan kebenaran dari ilusi. Dalam keadaan inilah dia menggabungkan ingatannya dan mengingat kehidupan sebelumnya. Dia adalah sisa jiwa Kaisar Naga. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa akhir dan membiarkan kebijaksanaan manusia, tetapi dia dipotong menjadi 3 oleh seorang pria bernama Suan Chen.
Duan adalah disegel dalam 3 sekte dan didorong oleh orang-orang yang penuh kebencian. Baru setelah dia bertemu dengan seorang pria bernama Ye Chen, dia membuka hatinya untuk dunia lagi, menjadi anggota Great Chu, menjadi anggota tentara ekspedisi Great Chu, dan dibunuh oleh Kaisar. Tuan Long, tetap aman dan sehat. Senyum Ye Chen dipenuhi dengan air mata, dan kata-katanya serak dan berubah-ubah. Setelah mendengar panggilan yang telah lama hilang, Tuan Long tiba-tiba mengangkat matanya, dan menatap kosong ke arah Ye Chen. Air mata menggenang di matanya, mengaburkan penglihatannya dan mengaburkan pikirannya yang benar. Aku tidak sedang bermimpi. Setelah sekian lama, Tuan Long tersedak. Ini bukan mimpi. Aku tidak percaya. Oh. Ye Chen menamparnya dan berkata, jika kamu tidak percaya, mudah untuk mengatakannya, selama kamu tahu itu menyakitkan. Apa yang harus dikatakan? Perasaan sakit lebih lugas dari apapun. Biasanya, ketika seseorang mengatakan ini, dia akan menyapanya seperti ini. Jika dia berani mengatakan kata tidak percaya, itu bukan tamparan di wajah. Anda harus menendang adik laki-laki, tendang ayo, pastikan kamu lebih energi dari monyet. Lihatlah Lord Long lagi, menutupi wajahnya, terhuyung-huyung, mata penuh bintang emas, dia tidak bisa diam, dia merasa wajah lamanya panas, tamparan seseorang begitu kuat, wajahnya bengkok, otaknya awalnya tidak terlalu sadar, dan sekarang berantakan lagi. Apakah kamu percaya padaku? Ye Chen meniup telapak tangannya, dan tamparan itu benar-benar menyegarkan. Tuan Long akhirnya berdiri teguh, wajahnya sangat gelap, dia yakin itu bukan mimpi, dan dia yakin bahwa pria tak tahu malu di depannya adalah Ye Chen, dan dia adalah satu-satunya yang memiliki aura yang begitu mempesona. Dacu memiliki reinkarnasi, kamu telah bereinkarnasi. Kebetulan bahwa kamu bereinkarnasi di alam iblis surgawi dan menjadi kaisar iblis surgawi. Aku memberikan metode rahasia untuk melelehkan darah dan ingatan iblis surgawimu. Ye Chen menyentuh batang rokok entah dari mana, menghisapnya dengan sekali klik, mengucapkan setiap kata, nadanya bermakna, dan menghembuskan cincin asap dengan dalam, dikelilingi oleh asap, seolah-olah dia sedang membudidayakan keabadian, ada jenis seperti itu kesulitan pemaksaan kata-kata dan ungkapan juga berangsur-angsur membaik. Mata Tuan Long membelalak saat mendengar ini, ekspresinya membatu dalam sekejap. Mengetahui apakah dia percaya atau tidak, Tuan Muda Ye cukup perhatian. Dia mengorbankan gumpalan kesadaran ilahi, yang melayang ke tengah alisnya. Dalam kesadaran ilahi, masa lalu terukir. Sejak hari Long Ye meninggal hingga saat ini, semuanya selama periode semua cerita ada di dalamnya, termasuk Kaisar Huang dan orang kepercayaan Santo Wanita. Tubuh Dewa Master Long bergetar lagi. Meskipun sinar kesadarannya kecil, ceritanya panjang, penuh luka dan perpisahan, dan juga ditutupi dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Sedikit demi sedikit, semuanya telah terukir di jiwanya. Pada saat ini, bahkan pikirannya terbalik. Cerita ini terlalu panjang, dan ada terlalu banyak hal yang mengejutkannya. Ye Chen membantai lebih dari satu kaisar, 3 alam surga, bumi dan manusia, Dacheng suci tubuh Kaisar Huang, dan tubuh suci wanita kecantikan, Zhu Xianjian, Hong Huang. Terlalu banyak. Hal yang paling sulit dipercaya baginya adalah bahwa dalam reinkarnasinya, dia menjadi iblis surgawi dan menjadi seorang kaisar, dia tidak pernah membayangkan bahwa pada usia tertentu, dia akan dapat berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Naga Taiksu. Ye Chen duduk, menyilangkan kakinya, dan menatap kantong rokok. Untuk hal-hal seperti reinkarnasi, butuh waktu bagi siapapun untuk bereaksi, belum lagi, reinkarnasi Long Ye adalah yang paling indah dan luar biasa, dan keadaan jiwa sisa jiwa Kaisar Naga tidak tahan dengan keterkejutannya. Harus dikatakan bahwa pikiran Tuan Long benar-benar bingung. Kehidupan masa lalu dan kehidupan sekarang hanyalah mimpi fantasi, tetapi mimpinya tampaknya lebih lama. Sebelum dia bangun, dia berlumuran darah di langit, dan dibunuh oleh Kaisar Iblis Surgawi. Setelah dia bangun, dunia telah terbuang selama ribuan tahun. Ingatannya di alam iblis surgawi kosong, tetapi kisah-kisah surga, dia merasa seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri, mengisi ruang kosong itu. Berapa banyak perubahan yang terkandung dalam hidup dan mati ini. Berapa banyak hal di zaman kuno dan modern yang menjadi lelucon, ayo minum. Ye Chen telah menyingkirkan batang rokok, dan meletakkan kendi dan gelas anggur. Dia adalah seseorang yang pernah ke sana, dan apa yang dia lihat lewat. Apa yang orang lain sebut sebagai mimpi reinkarnasi, dia telah datang selangkah demi selangkah. Tuan Long duduk perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk beberapa alasan, melihat mata Ye Chen, ada kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semacam, mengungkapkan keadaan usia tua. Perjalanan ini melelahkan.
Tuan Long mengangkat kendi dan menuangkan anggur untuk Ye Chen lagi setelah siklus yang panjang. Bung, kamu akan menjadi tua saat berjalan, Ye Chen tersenyum. Mendengar kata-kata ini, Tuan Long kesurupan sesaat. Ye Chen di depannya akrab dan tidak dikenalnya. Apakah ini masih tubuh suci kecil dari dulu? Orang tersebut masih sama seperti sebelumnya, tetapi keadaan pikiran tertentu tertutup debu tahun-tahun, yang tidak dapat menyembunyikan perubahan dan kesepiannya. Dia tersenyum, sangat lega, dia seharusnya senang karena karma pertemuan dengan Zheng Yangzong memungkinkannya untuk melihat mitos yang hidup, dan dia akan menjadi orang pertama yang menyaksikan mitos tersebut. Episode 2798 akhirnya menikah. Minum. Dengan dialog sederhana, keduanya saling memandang dan tersenyum, dan keduanya mengangkat gelas mereka. Orang bereinkarnasi lain juga dibebaskan, dan ingatan akan kehidupan sebelumnya dibuka, menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Sayang sekali hanya mereka berdua yang bereinkarnasi dalam invasi iblis surgawi ini. Setiap kali saat ini, Ye Chen merasa sangat menyesal, tidak tahu berapa banyak orang bereinkarnasi yang masih berada di alam iblis surgawi, dan juga berapa banyak orang bereinkarnasi yang masih ada. Saat langit mendekati fajar, mereka bertiga pergi mengunjungi Daozu. Berjalan di sepanjang jalan ini, tatapan para dewa menatap Ye Chen, penuh kekaguman, tubuh suci kecil Jiu Chongtian membantai seorang kaisar agung dan menciptakan mitos abadi. Sementara mereka melihat Tuan Long, agak aneh, tubuh sebelumnya adalah kaisar iblis surgawi, yang dihapuskan oleh Daozu, dan diubah menjadi darah dan ingatan iblis surgawi oleh Ye Chen. Mengatakan bahwa reinkarnasi Zutian lebih baik daripada reinkarnasi surgawinya. Untuk bisa menjadi kaisar di alam iblis surgawi, bisa dibayangkan dengan pantatnya, yaitu orang yang sangat menentang langit, dan dia benar-benar sengit dalam pertempuran. Adapun reinkarnasi ketiga, yaitu Tetua Heng Yue, dia agak polos, berjalan dengan Ye Chen dan Tuan Long, sangat sedih sehingga dia tidak memiliki rasa keberadaan, bukan karena dia tidak cukup luar biasa, tetapi karena orang-orang di sampingnya begitu mempesona. Di kedalaman hutan bambu ungu, Daozu sedang memancing, mengenakan jubah dan jas hujan sabut. Ye Chen dan Tuan Long baik-baik saja, satu kaisar yang bereinkarnasi dan satu sisa jiwa kaisar naga, mereka telah mulai memiliki keadaan pikiran dari yang maha tinggi, dan mereka telah mengalami terlalu banyak, sehingga mereka telah lama dipandang rendah, bahkan jika pihak lain adalah kaisar puncak. Penatua Heng Yue, di sisi lain, gemetar karena kegembiraan, sungguh dewa. Itu masih seorang kaisar agung di puncak, kaisar iblis surgawi menyerbu di kehidupan sebelumnya, dan kaisar iblis surgawi hampir memusnahkan seluruh Great Chu. Bagaimana mungkin keberadaan tertinggi seperti itu bisa tenang di depan matanya saat ini? Aku telah melihat para senior. Baik Ye Chen dan Raja Naga membungkukkan tangan mereka bersama-sama. Senioritas leluhur Tao sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar Zun dan Kaisar Naga datang sendiri, itu tidak berlebihan untuk memanggil mereka senior, apalagi mereka. Lautan kekacauan telah terbuka, dan butuh 1 hari untuk menentukan alam semesta dan membuat persiapan lebih awal. Daozu berbicara perlahan, tanpa berbalik, apakah kamu dapat kembali ke surga hidup-hidup sepenuhnya bergantung pada keberuntunganmu? Kalau begitu reinkarnasiku dari Da Chu, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tunggu kembali ke surga, dan gunakan asalku untuk meminjam hukum. Daozu menjentikkan tangannya, dan energi peri yang kacau di tubuhnya tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen, dan kemudian tergantung di lautan pil, terlihat samar. Mata Ye Chen berbinar, dan dia tahu arti leluhurnya. Katakan saja, Kaisar Agung adalah Kaisar Agung, dan selalu ada cara untuk menghindari dunia gelap, sehingga makhluk surgawi di dunia surga dapat tinggal di dunia manusia selamanya, seperti halnya Kaisar Lama. Dia yakin bahwa leluhur Dao telah menyiapkan hadiah besar untuk dunia manusia, dan kemungkinan besar dia akan meminjamkan pasukan ke dunia manusia seperti dunia bawah, dan menggunakan metode meminjam hukum untuk mengangkut pasukan ke surga dan berbagai domain. Dalam hal ini, itu seperti Yan Luo dan yang lainnya di 10 istana. Yan Luo di bawah kursi Kaisar dunia bawah sekarang berada di surga. Jika tidak buruk, murid dan cucu leluhur Tao juga akan pergi ke langit dalam waktu dekat. Junior ini memiliki permintaan tanpa ampun. Ye Chen menggosok kedua tangannya dan tersenyum. Tapi itu tidak masalah. Senjata kekaisaran tertinggi dari surga, pinjam beberapa. Setelah mengatakan itu, Kaisar ke-10 Dacu dikirim keluar dari hutan bambu ungu oleh leluhur Tao dalam upacara khusus, di seberang langit luas, angin dan guntur sepanjang jalan menggantung petir, terbang keluar dari alam abadi tertinggi. Wow! Sebagian besar makhluk abadi mendongak, dan mata mereka berayun dari satu sisi ke sisi lain, menyaksikan Tuan Muda Ye keluar.
Tuan Long dan Penatua Heng Yue, yang masih berada di hutan bambu ungu, tiba-tiba menggerakkan sudut mulut mereka, dan merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Kaisar yang tampaknya pemarah ini sedikit macan. Jika Anda tidak meminjamnya, jangan meminjamnya. Memukul seseorang terlalu banyak, setidaknya dia adalah seorang kaisar puncak, bagaimana dia bisa menyerang generasi muda? Tampaknya adat istiadat rakyat surga juga agak sulit. Berpikir seperti ini, mereka berdua juga menoleh dan pergi. Saat mereka berjalan, mereka mempercepat langkah mereka. Cepat, cepat, dan berlari lagi. Akhirnya, mereka lari begitu saja, karena takut Kaisar Agung juga akan menamparkan mereka. Mereka yang tidak terbiasa dengan tempat itu, dapat membantu mereka tersesat. Setelah meninggalkan alam abadi Taisang, keduanya langsung pergi ke sudut gunung. Sebelum masuk, saya melihat Ye Chen, menyeka mimisan dengan satu tangan, dan menutupi pinggangnya dengan tangan lainnya. Dia terlatih-tatih, mengutuk, dan menyapa 18 generasi leluhur keluarga Tao satu per satu. Pinjam atau tidak, lakukan Anda perlu mengirim saya sejauh ini. Untuk beberapa alasan, Tuan Long dan Penatua Heng Yue merasa cukup segar melihatnya dalam kekacauan seperti itu. Ye Chen tidak menganggapnya serius, menyeka darah dari hidungnya, dan membuka pintu domain. Mereka bertiga melangkah bersama dan langsung pergi ke alam Sanxian. Kali ini mereka benar-benar akan pergi, dan mereka harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman lama mereka. Entah berapa tahun lagi setelah mereka memasuki kekacauan, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa keluar hidup-hidup. Dunia Sanxian saat ini masih begitu semarak. Yang disebut kegembiraan mengacu pada Sekte Kunlun, dan ada upacara pernikahan lainnya. Yang menikah adalah putra Dewa Kunlun dan Dewi Huasan. Terhitung, ini adalah ketiga kalinya mereka menikah, dan tamu yang berkunjung dari seluruh dunia juga kembali untuk ketiga kalinya. Semuanya gelap. Menikah. Itu normal untuk mengikuti. Namun untuk pernikahan antara Kunlun dan Huasan, mereka mengikuti dengan 3 hadiah, dan tidak cukup jika mereka tidak datang. Kali ini, jika seseorang membuat masalah lagi, aku akan memarahi ibuku. Cukup banyak orang tua, setelah duduk, mengelus janggut mereka dan mengungkapkan kalimat seperti itu. Tak hanya mereka, kedua mempelai juga berpikiran sama. Invasi pengadilan surgawi, invasi iblis surgawi, pernikahan yang baik, kekacauan, temperamen yang baik seperti Kunlun yang abadi. Dia meletakkan tongkat besi di lengan bajunya, tidak lebih dari 3 hal. Jika ada pembuat onar, dia harus melakukannya menjadi gila, atau aku harus memarahiku sepenuh hati. Saya harus mengatakan bahwa daya tarik pernikahan ini tidak biasa. Ada lebih banyak orang yang datang kali ini daripada 2 kali sebelumnya. Saya tidak tahu dunia abadi yang tersebar, bahkan abadi lama dari dunia atas telah datang. Pernikahan itu seperti acara akbar, dan kepala sekolah Kunlun merasa tersanjung. Semua orang tahu bahwa alasan Si Fang datang adalah karena Huasan, tepatnya, itu semua karena Ye Chen, dia adalah kepala sekolah Huasan, dan dewi keluarganya menikah. Basis kultivasi Jiuxiong Tian, membantai kaisar. Angka-angka itu meledak, dan ada meja anggur di seluruh pegunungan dan dataran. Setiap meja anggur memiliki desahan dan lidah. Dimanapun ada orang, pasti ada legenda Ye Chen, yaitu mitos studi. Orang yang membunuh orang tertinggi akan memiliki banyak wajah. Karena dia ada pertemuan akbar hari ini. Juga karena dia inilah pertama kalinya dunia atas dan bawah duduk bersama dengan cara yang begitu bersahabat. Katakan Ye Chen, dan Ye Chen akan tiba. Kedatangan Tuan Long, memprovokasi semua orang untuk bangun bersama. Orang kejam Kaisar Tu ada di sini. Yang di sebelahnya seharusnya adalah Kaisar Iblis Surgawi sejak hari itu. Dia dirobohkan oleh leluhur Tao dan tidak memiliki darah Iblis Surgawi. Segera berasimilasi. Keterampilan Ye Chen sangat kuat, dia pasti telah melelehkan darah dan ingatannya. Ada banyak diskusi, dan ada klik kejutan yang konstan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Ye Chen sejak invasi iblis. Juga pertama kali saya melihat Tuan Long, yang membantai Kaisar Agung, dan yang lainnya adalah mantan kaisar, keduanya terkait dengan yang tertinggi, dan sekarang mereka bergandengan tangan, sangat tidak nyata untuk memikirkannya. Ketika saya pergi untuk melihat orang yang bereinkarnasi, mata saya sudah basah, saya tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sekarang ketika saya melihat Tuan Long lagi, saya sudah mengenali bahwa itu adalah sisa jiwa Kaisar Naga. Dia juga anggota tentara ekspedisi Great Chu. Ye Chen tersenyum, dan di bawah perhatian semua orang, dia duduk di kursinya. Orang-orang yang bereinkarnasi berkumpul bersama, menangis dan tertawa, dan para tamu yang menonton semuanya bingung. Pengantin wanita ada di sini. Diiringi oleh teriakan nyaring dari pembawa acara, Dewi Huasan dalam gaun pengantinnya muncul ke mata dunia, selangkah demi selangkah,
membubung ke atas, berjalan menuju pengantin prianya, Dewa Putra Kunlun. Mata dunia masih penuh berkah. Sama halnya dengan Ye Chen, setiap kali dia melihat seseorang menikah, dia selalu memiliki suasana hati yang sama. Kali ini, seharusnya tidak ada yang salah. Pria tua Kunlun itu menarik napas dalam-dalam. Itu sulit dikatakan. Tuan Di Yuan menjabat tangannya. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, terdengar ledakan, yang datang dari kehampaan dan ketiadaan. Suara itu begitu tiba-tiba sehingga hati semua orang bergetar. Setelah beberapa saat bergetar, terlalu banyak orang yang terguncang dan tidak bisa berdiri diam. Tuan Kunlun menutupi hatinya, banyak orang tua juga memiliki keinginan untuk memarahi ibu mereka. Akan melihat pasangan baru, mempelai wanita marah, dan mempelai pria juga marah, jadi saya akan menikahi seseorang, menyebabkan kemarahan dan kebencian. Saya hanya ingin menikah dengan kerabat, mengapa saya merasa itu lebih sulit daripada mempelajari kitab suci? Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap Misty dengan tenang, tahu dari mana gemuruh itu berasal, itu pasti berasal dari zaman prasejarah kuno, pasti ada perubahan besar, guncangannya terlalu besar, dan itu memengaruhi langit. Kalian sangat menarik, gumam Asura Tianzun, merasa berdebar-debar. Milik kita. Master Long mengangkat alisnya, dan melirik ke atas dan ke bawah, siapa kamu? Datang dari alam semesta lain, jadi kamu tidak berhubungan seks. Jenis kelaminmu. Master Long menyentuh dagunya dan memindai lagi, terlihat bahwa Tianzun luar biasa, monster absolut melawan langit, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia bukan lawan dari orang ini. Setelah ledakan itu, dunia menjadi damai. Untuk waktu yang lama, tidak ada lagi gerakan yang terdengar. Setelah sekian lama, pembawa acara yang memimpin pernikahan mengucapkan suara bernada tinggi, membungkuk ke langit dan bumi. Dengan suara ini, mata dunia ditarik kembali dari ketiadaan. Dalam upacara pernikahan, atas restu dunia, akhirnya mereka menikah. Pada saat itu, tidak hanya pasangan, tetapi bahkan para tamu yang berkunjung menghela nafas lega. Tirai akhirnya berakhir. Jika terjadi kesalahan, mereka harus datang lain kali. Mereka tidak bisa datang dengan tangan kosong. Bola balik dengan 3 uang hadiah, siapa sih yang harus saya ajak berunding? Minum. Itu bukan sembarang bakat, serigala melolong, mendorong pesta ke klimaks. Pergi untuk melihat sisi Ye Chen, ada kebanyakan orang, monster besar dan setan dari alam Sanxian, dan makhluk abadi dari alam abadi atas, satu demi satu, atau bersulang, atau saling menyapa, untuk waktu yang lama. Saat malam tiba, dunia akan bubar. Malam itu, di puncak Qian Gunung Hua, ada perjamuan lagi, perjamuan khusus untuk para dewa dan manusia kaisar, jenderal, sisa jiwa kaisar, dan orang-orang yang bereinkarnasi semuanya ada di sana, dan kebanyakan dari mereka sedang melihat ke atas pada kehampaan yang halus, seolah-olah mereka dapat melihat melalui alam semesta, melihat gunung dan sungai yang besar, itulah kampung halaman mereka. Malam itu, semua orang kesepian dan mabuk. Hanya Ye Chen yang bangun, berganti menjadi jubah Tao baru, dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Saat melewati puncak Qiankun, dia berhenti diam-diam. Di puncak gunung, huasan asli dan perihuasan ada di sana, melambaikan tangan mereka dengan ringan, seolah-olah mereka tahu bahwa Ye Chen akan pergi, dan mereka menunggu di sini khusus untuk mengantarnya pergi di tengah malam. Orang bernama Ye Chen itu hanyalah seorang pejalan kaki. Episode 2799 Alam Sura. Di bawah langit, Ye Chen berjalan perlahan, memantulkan bintang. Pandangan belakangnya agak sepi, berjalan jauh dan melihat sekeliling, 1 tahun lagi, 2 atau 3 tahun, dan dia merasa sedikit emosional, pengalaman di surga juga akan menjadi kenangan, terukir di jiwanya. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, berjalan pergi, membelakangi gunung dan sungai besar di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Alam abadi atas, gerbang nantian. Saat Ye Chen tiba, sudah ada sosok yang berdiri dengan anggun. Itu adalah tubuh yang kacau, mengenakan pakaian ungu berkibar, tulang seperti peri, seluruh tubuh kacau, penglihatan semua hal tampaknya tersembunyi, dan suara jalan dalam kegelapan sama halusnya dengan lagu peri. Dan kekacauan, terkadang mata jernih, menunjukkan Taoisme tertinggi. Keduanya saling memandang dan tersenyum, menatap Chang Miao bersama. Berkabut dan ilusi, hantu leluhur Tao perlahan muncul, menatap mata keduanya, baik hati dan lembut, 2 orang paling menakjubkan di surga, hari ini, akan memasuki lautan kekacauan bersama. Gunung Buzu, Alam Asura. Daozu tidak banyak bicara, hanya mengucapkan 6 kata ini. Ye Chen dan tubuh yang kacau sama-sama melipat tangan dan membungkuk, mengetahui artinya, yaitu pintu masuk laut yang kacau. Sampai jumpa di surga. Sampai jumpa di surga.
Ye Chen tersenyum ringan, lalu tiba-tiba berbalik, begitu pula tubuh yang kacau itu. Tubuh suci kuno yang sunyi, dari barat ke timur, bergegas ke alam Asura. Tubuh kekacauan, dari timur ke barat, langsung menuju ke Gunung Buzu. Memantulkan cahaya matahari pagi, punggung keduanya berangsur-angsur menjadi kabur hingga menghilang ke alam semesta. Ilusi leluhur Tao tidak hilang untuk waktu yang lama. Hantu itu sedang menonton, yaitu, leluhur Dao sendiri sedang menonton. Dia berpikir bahwa kedua junior itu dapat menembus lautan kekacauan, tetapi selalu ada sedikit kekhawatiran di mata kaisarnya. Malapetaka mereka terletak pada surga. Mungkin, perpisahan ini adalah perpisahan selamanya. Hari ini, awalnya ada satu orang yang pergi, dan itu adalah Tianzun Sura. Namun, perjalanan Tianzun kembali ke kampung halamannya tertunda selama 3 tahun, ia memiliki kampung halaman dan cintanya, 3 tahun akan menjadi sebab dan akibat, menghubungkan dua alam semesta. Ye Chen berjalan di sepanjang Bima Sakti, menginjak langit sepanjang jalan. Sejak saya datang ke alam surga, saya pergi ke Gunung Buzu. Adapun alam Sura, saya belum pernah ke sana. Jika ada alam semesta di dua tempat terlarang itu, jika saya ingin pergi ke alam manusia, saya mungkin akan melakukannya pergi ke sana. Bima Sakti mengembara, membawa gumpalan pasir hisap, bersinar terang. Ye Chen mengenakan jubah dan jubah, seperti turis. Saat melewati Bima Sakti, dia sedikit memiringkan kepalanya. Cemara Bima Sakti yang berkembang pesat, cemara, belalang, terumbu karang, onak, batang, semanggi, aprikot, batang, dan papan tulis bersih. Yin Yang, Bixia. Ye Chen bergumam. Pelan, berjalan melewatinya, dan mengenali dua boneka kecil itu, Yin Yang dan Bixia. Reinkarnasi keduanya benar-benar memiliki takdir yang berkelanjutan, dari kehidupan sebelumnya, hingga kehidupan ini. Bima Sakti adalah buktinya, mari kita buat ciuman bayi. Diiringi tawa kedua pasangan, Ye Chen menghadapi angin dan debu, dan perlahan-lahan pergi. Dengan senyuman, masih ada berkah. Saya berharap semoga kekasih yang ditakdirkan dapat melanjutkan kehidupan terdepan ini. Pada titik tertentu, dia berhenti lagi. Di depan, ada sebongkah tanah hangus, dikelilingi kabut hitam, dan udara dingin, penuh darah, keluar. Itu adalah alam Asura, tempat terlarang yang terkenal seperti Gunung Buzu, tempat keluarnya Tianzun. Ye Chen melihat dan melangkah masuk. Huo, angin menderu, membawa ratapan para hantu, sangat melengking. Dunia di depan Ye Chen gelap dan kusam, dengan magma berselang-seling, guntur dan kilat menyambar di langit, bumi hangus di bawah kakinya, dan tulang setengah tertutup dari waktu ke waktu, satu atau dua senjata bisa terlihat, disisipkan miring di atas tanah, tertutup debu waktu, itu adalah perubahan dan kuno, dan masih ada semangat membunuh. Alam Asura juga merupakan medan perang kuno. Ye Chen sangat bertekad di dalam hatinya bahwa itu juga merupakan area terlarang. Tempat ini dan Gunung Buzu pada dasarnya memiliki nafas yang sama kecuali penampilannya yang berbeda. Ada terlalu banyak roh jahat yang bersembunyi di kegelapan, dan pikiran jahat dan pembunuh adalah kuat. Begitu Anda melangkah ke area tertentu, itu akan terwujud dan melahap makhluk hidup dalam satu gigitan. Harus bersamaku, yang panas dan yang pedas. Yang didengar adalah karena mereka tidak bisa diandalkan, dan aku akan melindungimu di masa depan. Huo Miao kecil, kamu mencari pertengkaran lagi. Ye Chen pergi jauh-jauh, dia diam sepanjang jalan, tapi dunia kecilnya cukup hidup. Itu adalah Chaos Cauldron dan Chaos Fire lagi, satu di kiri dan satu di kanan, dikelilingi oleh labu Zijin kecil. Mereka semua mengaktifkan mode bodoh, bersaing untuk menjadi bos, bahkan jika mereka tidak setuju satu sama lain. Ada postur melakukannya di tempat. Bersenandung. Labu Zijin kecil berdengung dan berlari keluar dari dunia kecil, seolah bersembunyi dengan damai. Itu tergantung di samping Ye Chen dan membuka mulut labu dengan sendirinya, selalu melihat jejak akumulasi kaisar dalam kegelapan, ditelan olehnya. Di medan perang kuno ini, lebih dari satu kaisar berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu jauh, energi kaisar, tapi ada residu, dan yang dikumpulkannya adalah energi itu. Aku semakin masuk akal. Ye Chen tersenyum dan melangkah melintasi sungai darah. Mengaum. Terdengar melolong, roh jahat tiba-tiba keluar dari sungai darah, bentuknya aneh dan sangat ganas, hendak menyeret Ye Chen ke sungai darah dengan gigi dan cakarnya, tetapi ia menemukan objek yang salah untuk dimakan. Dalam sekejap, Ye Chen menamparnya kembali. Inilah kekuatan Ekaristi, bukan Ekaristi kecil di masa lalu, yang telah mencapai puncak kemacetan. Setelah itu, Ye Chen berlalu seperti ini, setiap kali ada roh jahat, dia akan menekan mereka dengan satu telapak tangan.
Alam Asura ini juga seperti Gunung Buzu yang cukup menarik. Yang disebut menarik berarti alam semesta tempat ini juga berubah dari waktu ke waktu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Anda. Itu adalah hutan gelap gulita lainnya. Ye Chen berhenti perlahan dan melihat sekeliling. Sejauh ini, dia belum pernah melihat Chaos Sea, apalagi di mana letaknya. Seperti dia, tubuh kacau yang masih berkeliaran di sekitar Gunung Buzu juga dalam kondisi pikiran yang sama, dia hanya bisa melihat roh jahat melompat-lompat, dan alam semesta telah berubah, tetapi dia tidak dapat menemukan lautan kekacauan. Pada saat yang sama, Ye Chen membuka mata reinkarnasi, dan tubuh yang kacau membuka mata kekacauan. Dengan cara ini, melihat Gunung Buzu dan alam Asura lagi, akan sangat jelas. Alam semesta dalam kegelapan dapat terlihat dengan jelas. Adapun bagaimana itu berubah, saya tidak dapat menemukan misterinya untuk saat ini. Dibandingkan dengan Ye Chen, keberuntungan dari tubuh yang kacau tampaknya lebih baik. Dia menemukan Xuandi Suying dan menunjukkan jalan untuknya, menuju ke Laut Chaos. Ketika saya pergi menemui Tuan Muda Ye, saya sangat sedih. Jika dia tahu bahwa Kaisar Xuan tahu, dia akan memilih untuk tidak pergi ke Zusan, dan akan menyelamatkan dirinya sendiri dari kesulitan menemukan pemandu di dunia Sura. Sungguh merepotkan sehingga dia secara tidak sengaja memarahi Daozu lagi. Surga masih berjuang, jangan khawatir, saya sedang terburu-buru. Lemparkan langsung ke lautan kekacauan bagi kami, semuanya akan mudah ditangani, dan Anda akan mendapatkan pintunya. Memarahi adalah memarahi, jalan masih harus ditemukan. Meskipun dia agak sial, dia masih menemukannya. Dengan kata lain, itu bukan orang, tapi hantu, seperti Kaisar Xuan. Hantu kaisar melingkar di atas batu di tepi sungai, memegang tiang bambu, dan sedang memancing di sana. Ye Chen datang perlahan, menggosok matanya lebih dari sekali, bentuk hantu itu berubah sepanjang waktu, kadang tua, kadang parubaya, kadang muda, yang paling aneh adalah caranya, juga semuanya ada dalam segala hal, tahu kembali ke sumbernya, dan juga berubah, dan tidak pernah diperbaiki. Dengan tangan di tangannya, Ye Chen berhenti di tepi sungai, dan melihat kailnya terlebih dahulu, tetapi tidak ada umpan. Kemudian, dia melirik ke samping dan memindai hantu itu lagi, wajahnya kabur, tepatnya, berubah dari waktu ke waktu, seperti riasan wajah, berubah secara bertahap. Melihatnya, Ye Chen menggosok matanya lagi, matanya menyilaukan. Jangan datang ke sini tanpa masalah, kata Suying sambil tersenyum, kata-katanya tidak jelas, membawa suara kaisar. Ye Chen mengangkat alisnya, apakah kita pernah bertemu? Kaisar pernah ke alam Asura. Suying tersenyum santai. Ye Chen cukup baru dalam kata-kata ini, tetapi ini adalah kecelakaan, dia belum pernah mendengar Daozu dan Xuandi menyebutkan bahwa dalam kehidupan pertamanya, dia benar-benar datang ke surga untuk menyelinap, tetapi dia tidak tahu apakah dia berada di Daozu. Wilayah, buat berita, jika itu terjadi, itu pasti sangat besar. Jawabannya pasti ya. Penangkapan ikan hantu di sampingnya nyata, saya masih ingat bahwa kaisar yang baru dipromosikan, ketika dia datang ke surga di masa lalu, bukanlah orang biasa, dan leluhur Tao marah. Senior, kamu kaisar surga kuno yang mana? Ye Chen berkata ragu-ragu. Nama kaisar adalah Qian Mian. Kaisar berwajah seribu. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu menyapu ke atas dan ke bawah lagi. Dia benar-benar pantas mendapatkan nama Qian Mian. Sebagian besar orang yang bertarung dengannya berada dalam kondisi yang sama pikiran, mereka bisa tertegun tanpa harus memulai perkelahian. Secara alami, ini adalah dao yang dikaitkan dengan kaisar, setidaknya 1000 jenis dao terukir, semuanya berbeda. Ketika dia melihatnya, bayangan kaisar berwajah seribu menjentikkan tangannya, dan mengeluarkan pupil mata ilusi dari tubuh Ye Chen, yang merupakan asal dari mata roda darah, yang masih tersegel di dunia kecil. Ini bukan keterampilan kecil. Ye Chen menghela nafas, hantu bisa mengambil sesuatu dari alam kecil fisik suci 9 lapis. Qian Mian Diying terdiam, melihat asal-usul roda darah, sedikit bingung. Ini membuat Ye Chen sedikit terkejut, jelas, Kaisar Qian Mian Ying mengenali mata roda darah ini, jika tidak, dia tidak akan menunjukkan tatapan bingung, dan pasti mengingat masa lalu kuno. Mata ini bukan milikmu, senior, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ini adalah mata peri muridku. Qian Mian Diying tersenyum, dan mengembalikannya ke Ye Chen. Ye Chen batuk kering, dan ekspresinya heran, ternyata bocah sial yang dirampok 3 mata darahnya adalah muridmu. Anda seorang master, apakah Anda tidak malu? Qian Mian Emperor Ying terdiam, hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, itu sedikit sial. Mengapa? Sambil menghela nafas, Kaisar bayangan berwajah 1000 itu mengibaskan lengan bajunya. Segera,
Saya melihat perubahan di alam semesta, ujung langit awalnya dikelilingi oleh kabut hitam, tetapi ada lebih banyak sinar cahaya yang keluar, awan dan kabut yang kacau, berlama-lama dan padat, dan ujungnya tidak dapat dilihat. Sekilas, kamu bisa masuk, tapi kamu mungkin tidak bisa keluar, jadi pikirkanlah. Qianmian Diying tertawa. Ye Chen tersenyum, menundukkan tangannya, dan tiba-tiba berbalik. Tindakan adalah jawaban terbaik. Dia menerobos 6 reinkarnasi dunia bawah di masa lalu, dan dia takut akan lautan bencana yang kacau ini. Dia ingin kembali ke surga, dan dia harus kembali ketika dia meninggal, dia harus menemukan Hong Huang untuk menyelesaikan akun, dan memukuli mereka satu per satu. Episode 2800 menerobos kekacauan -1. Dunia sura redup dan tanpa cahaya, dan ujung langit penuh kemegahan. Berdiri di depan lautan kekacauan, Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa dia kecil, seperti setetes air di Taichang, alam semesta terlalu luas, dan setiap titik debu adalah dunia yang besar, membawa perubahan kehidupan dan ladang murbei. Jangan lupakan niat awalmu, kamu akan menjadi jalan yang hebat. Di belakangnya, Kaisar Ying yang berwajah seribu tersenyum, dan perlahan bangkit, memegang pancingnya, membawa pancingnya, dan perlahan-lahan hanyut selangkah demi selangkah. Punggung ilusi, perubahan hidup dan kuno. Ye Chen melihat ke belakang dengan tenang, melalui bayangan Kaisar berwajah seribu, dia sepertinya bisa melihat Kaisar di akhir reinkarnasi, berpakaian putih dan tertutup salju, senyata ilusi, tanpa kehormatan apapun, itu adalah kebenarannya. Tidak ada yang mengira bahwa tubuh bayangan Kaisar mencerminkan 9 reinkarnasi besar. Kaisar legendaris dengan 1000 wajah harus sama dengan Kaisar bela diri abadi. Dia juga seorang Kaisar yang dapat menembus reinkarnasi. Kehidupan pertama adalah Kaisar, dan kehidupan ke-9 juga adalah Kaisar. Di antara langit, di antara 130 Kaisar Xuan Huang, ada juga dia. Kedua generasi itu adalah Kaisar, dia harus menjadi orang yang unik di segala usia, dan dia menciptakan mitos jalan Kaisar. Tidak sampai bayangan Kaisar berwajah seribu menghilang, Ye Chen secara bertahap menutup matanya dan melangkah ke lautan kekacauan. Saat kaki ini jatuh, Ye Chen merasa sedang menginjak tanah. Dalam keadaan kesurupan sesaat, yang Anda lihat adalah pancaran cahaya, udara perih yang pekat, pegunungan dan pegunungan yang kabur dan terjal, itu benar-benar negeri dongeng di bumi, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Jade Gelpik. Ye Chen bergumam pelan, dia masih mengenali rumahnya. Aku masih tahu bagaimana cara kembali. Kata-kata Qingling tiba-tiba terdengar dengan sentuhan kebencian. Itu adalah Culinger, yang memberinya tatapan tajam. Cusuan dan yang lainnya juga ada di sana, seolah-olah mereka sedang menyiapkan sarapan. Beberapa sibuk di kompor, dan beberapa sedang mengatur piring. Pemandangannya cukup hangat. Ye Chen tersenyum dan menutup matanya sedikit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka dan menutup lagi, berpusat pada tubuhnya, lingkaran cahaya tak terlihat menyebar. Saat ini, pemandangan di depannya sudah kacau balau. Di mana di puncak Yunfei, jelas masih di Laut Chaos. Adegan sebelumnya hanyalah ilusi, yang langsung diuraikan olehnya. Dunia lama dari dunia bawah tidak bisa dijebak dia, apalagi ilusi fleksi. Ye Chen melirik ke segala arah, dan semua yang ada di matanya kacau, bahkan dengan penglihatannya, sulit untuk melihat jalan ke depan. Awan dan kabut yang kacau melapisi lapisan demi lapisan, dan dia bahkan tidak bisa membedakan arah. Aku datang. Api kekacauan menawarkan diri, seperti sinar cahaya, itu berubah menjadi lautan api, mencoba menyalakan kekacauan untuk membuka jalan bagi Ye Chen. Daerah sekitarnya berkabut dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa berjalan dengan mantap dan jatuh. Saya tidak tahu lubangnya, setidaknya kita harus membuka jalan keluar. Namun, hal yang memalukan adalah kekacauan itu tidak ada habisnya, dan ketika satu bagian memudar, bagian lain akan ditambahkan. Masih kekacauan, dan jalan ke depan tidak jelas, dan jalan keluarnya tidak diketahui. Bahkan mata peri dari mata reinkarnasi tertutup dengan visi Ye Chen, dia hanya bisa mencapai 100 kaki. Dengan pikiran di benaknya, Ye Chen mengingat api kekacauan, dan diam-diam menatap Chang Miao. Lautan kekacauan itu misterius, dan ada alam semesta yang tersembunyi dalam kegelapan. Jika Anda tidak memindahkan alam semesta, awan yang kacau tidak akan bubar. Berpura-pura menjadi garpu. Keluar, apakah kulitmu gatal lagi? Api kekacauan kembali ke dunia kecil, dan tidak mudah untuk melepaskannya. Setiap kali ada plot seperti itu, tripod besar tertentu cukup gelisah, sarkasme sangat diperlukan, dan jika ada ketidaksepakatan, apa yang terjadi? Ye Chen mengabaikannya dan masih menonton. Dia tidak yakin apakah tubuh yang kacau itu sama dengan yang dia alami,
sejak dia memasuki lautan kekacauan, dia sepertinya tidak memiliki arah, kekacauan ada di mana-mana, dan dia tidak tahu harus kemana. Setelah berhenti selama 3-5 detik, dia akhirnya menggerakkan kakinya. Setelah mundur dengan satu langkah, tingkat kultivasinya akan turun dari tingkat ke-9. Dengan 2 langkah, dia akan jatuh ke tingkat ke-7. Dengan 3 langkah, dia akan menjadi tingkat ke-6 lagi. Untuk ini, dia sudah siap secara mental. Dia telah mengalami pertemuan semacam ini ketika dia memasuki 6 alam reinkarnasi di dunia bawah. Dia hanya tidak tahu apakah laut yang kacau di dunia surga juga memiliki 6 alam reinkarnasi. Saya tidak tahu berapa banyak langkah yang dia ambil, kultivasinya benar-benar habis, dan dia menjadi manusia. Namun, dunia semuanya bersifat sementara, dan semuanya akan dipulihkan setelah menembus lautan kekacauan. Ini juga bisa menjadi ujian, dan Anda harus keluar selangkah demi selangkah. Tanpa basis kultivasi, dunia kecil di dalam tubuh juga terisolasi, dan kuali kekacauan dan api kekacauan tidak lagi terdengar. Ye Chen juga senang dan diam, menemukan arah, berjalan lurus, dan melihat sekeliling. Meskipun dia fana, visinya masih ada. Lautan kekacauan sebenarnya bukanlah lautan kekacauan, tetapi untaian awan dan kabut, berkumpul menjadi lautan awan. Terkadang Anda dapat melihat penglihatan, terkadang Anda dapat mendengar suara langit, dan orang-orang yang mendengarkannya sedang kesurupan. Ye Chen diam-diam melafalkan formula meditasi, dan terus bergerak maju, memastikan bahwa laju aliran waktu di laut yang kacau berbeda dengan dunia luar. Ini relatif berbicara. Mungkin butuh 100 tahun di laut yang kacau, tetapi hanya 1 hari untuk dunia luar. Jalan ini lebih tenang dari yang diharapkan, suara langit juga habis, sunyi, perasaan kesepian, dan keadaan pikiran Ye Chen diliputi, seperti 6 reinkarnasi, sebuah lintasan adalah 100 tahun. Ledakan, ledakan, ledakan. Dibandingkan dengan dia, tubuh yang kacau itu sangat hidup. Itu juga lautan kekacauan, tetapi dalam kekacauan itu, ada banyak benda asing yang menakutkan, yang keluar tanpa peringatan, dan ada banyak yang kuat dengan bentuk berbeda, seperti roh jahat, dengan wajah menyeramkan, disertai ratapan. Hantu, ganggu pikiran, dan jika Anda sedikit ceroboh, Anda tidak akan tertelan. Untungnya, tubuh kekacauan cukup mampu bertarung, memegang pedang kekacauan Dao di tangannya, membunuh sepanjang jalan. Di hutan bambu ungu alam abadi Taisang, leluhur Tao duduk dengan santai, dengan 2 tirai air di depannya, dan di dalam tirai air, yang muncul adalah lautan kekacauan. Anda bisa melihat Ye Chen, dan Anda bisa juga melihat tubuhnya yang kacau. Itu juga merupakan lautan kekacauan, tetapi situasi keduanya sangat berbeda. Seperti Ye Chen, selain ilusi saat pertama kali masuk, tidak ada yang aneh tentangnya. Dan tubuh yang kacau itu, sejak memasuki lautan yang kacau, bergegas kemana-mana. Katakan padaku, siapa di antara mereka yang akan melewati level pertama? Kaisar Xuan berkata dengan santai, ada juga 2 tirai air di depan matanya, yang persis sama dengan yang ada di depan leluhur Dao. Daozu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya minum teh dengan tenang dan mengabaikan pria itu. Qian Mian, menurutmu begitu? Kaisar Xuan tidak tahan kesepian, jadi dia melirik domain Sura lagi, selalu ingin mengobrol dengan seseorang. Namun, Kaisar Ying dari 1000 wajah tidak terlalu menyukainya. Ah! Sejak itu, hantu keluarga Xuandi datang untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, kita semua adalah kaisar, mengapa kita semua begitu sombong? Setidaknya beri aku tanggapan. Xuantou tua, apa yang kamu lihat? Daozu dan Qian Mian Diying tidak menanggapi, tetapi bakat di dunia bawah mentransmisikan suaranya melalui penghalang, sesekali mengintip ke langit, dan dia juga seorang master yang gelisah. Sejak Kaisar Huang dan Yama dari 10 istana pergi ke dunia manusia, tidak ada yang berbicara. Keluar. Oke, setelah 3 alam bersatu, aku akan menjadi yang pertama mengalahkanmu. Ada semacam mencari dewaku sendiri untuk mengalahkanmu. Pencuri panas, jika tidak ada penghalang, Kaisar Ming mungkin akan datang berkunjung dan menggantung Kaisar Xuan di jembatan Naihe. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu dengan tenang. Beberapa jam di dunia luar, tetapi di lautan yang kacau, sudah 10 tahun. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam 10 tahun terakhir, tubuh yang kacau tidak berhenti sejenak, dan bergegas membunuh setiap hari. Dalam 10 tahun terakhir, Ye Chen sangat gelisah sehingga dia bahkan belum melihat seekor burung pun. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Ye Chen memperbaiki tubuhnya, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat kekacauan, mencari alam semesta, seolah-olah dia tersesat dibandingkan dengan kenyamanan perjalanan ini, dia lebih suka mengisi dengan darah.
Sayangnya tidak ada apa-apa, dari awal sampai akhir hanya ada kekacauan. Dia juga seorang master yang tidak tahan kesepian, dan sangat ingin kembali ke surga. Sangat disayangkan dia telah mencari selama 10 tahun, tetapi dia belum menemukan jalan keluar, dia telah menyapa leluhur Tao sepanjang jalan, dan lautan yang kacau di rumah Anda membuat orang ingin memarahi ibu mereka. Setidaknya tunjukkan jalannya. Daozu hanya menonton dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Sejak mereka berdua memasuki lautan kekacauan, mereka berada di luar kendalinya. Mereka berdua dalam kekacauan tetapi dalam keadaan yang berbeda. Keduanya diciptakan oleh langit dan bumi, jadi jumlahnya cocok, orang seperti apa mereka, dan jalan seperti apa yang akan mereka ambil. Tubuh yang kacau adalah penyendiri, dan tidak menyukai anak-anak sejak awal. Orang-orang seperti dia sesederhana kertas putih, dan lebih mudah untuk menembus lautan kekacauan. Adapun Ye Chen, itu adalah sedikit lebih rumit. Dia punya keluarga, istri dan anak. Saya terlalu emosional, itu masih akan menjadi jebakan, semakin rumit orangnya, semakin sulit untuk kembali ke kekacauan, dan semakin sulit untuk menerobos kekacauan itu. Oleh karena itu, tubuh yang kacau ditakdirkan untuk meninggalkan laut yang kacau sebelum Ye Chen. Jika ini adalah kontes antara tubuh suci dan tubuh yang kacau, maka tubuh yang kacau pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ye Chen berada di jalan lagi, menekan keinginannya dan berjalan sendirian. Kamu harus memberitahunya untuk menghindari jalan memutar. Kaisar Xuan menyatukan kedua tangannya, tampak sangat cemas, dan mengirim anak itu masuk tanpa memberikan peringatan apapun. Kaisar dibantai. Dosa ia besar. Setelah pekerjaan selesai, masih ada keheningan, dan Daozu masih mengabaikannya. Kaisar Xuan menarik napas dalam-dalam, dan seperti Ye Chen, dia mulai menyapa Daozu secara pribadi. Hong Jun, pamanmu. Ada kekacauan lagi, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan lagi, Daozu mendengarkan kebenaran, dia tidak bereaksi, bahkan jika dia marah, dia masih bisa membunuh Ye Chen di lautan kekacauan. Tidak peduli apa yang Anda tegur, masih ada cara untuk pergi. Pada tahun ke-20, Ye Chen mengubah arah, dan butuh beberapa tahun untuk pergi. Pada tahun ke-30, tubuh yang kacau berhenti untuk pertama kalinya, dengan langkah goyah, menyeret tubuhnya yang berdarah, memegang pedang Dao yang berlumuran darah, mengguncang setiap langkah, memantulkan cahaya kekacauan, terhuyung-huyung. Pada tahun ke-50, Ye Chen merobek mantelnya, tersipu karena omelan. Pada tahun ke-60, tubuh yang kacau itu jatuh, dan diliputi oleh kengerian yang luar biasa. Tubuh Tao yang kacau, terluka dan hancur, masih membunuhnya dengan tiba-tiba. Pada tahun ke-80, mata Ye Chen penuh kelelahan, dan dia bahkan tidak repot-repot memarahi. Pada tahun ke-90, tubuh yang kacau itu tersebar, dan jubah ungu Tao telah berubah menjadi warna darah. Melihat ke belakang, awan dan kabut yang kacau tidak bisa menyembunyikan jejak kaki berwarna darah. Sehari di dunia luar, 100 tahun kekacauan. Ye Chen telah pergi selama 100 tahun, dan tubuh yang kacau telah terbunuh selama 100 tahun. Tubuh suci kuno yang sunyi dan tubuh yang kacau memasuki lautan kekacauan bersama, tetapi pertemuan mereka sangat berbeda, yang telah menjadi kontras yang tajam. Jika memungkinkan, mereka berdua mungkin ingin berubah, yang satu lelah sampai mati, yang lain menganggur. Tubuh yang kacau ingin mengambil nafas, dan Ye Chen ingin melatih otot dan tulangnya, tetapi mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan.